Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Istiqomah Kasman. Saya dari kelas 1C D4 Administrasi Bisnis dengan NIM 45220052. Saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul komunikasi nonverbal. Adapun topik pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama adalah apa definisi dari komunikasi nonverbal. Kemudian yang kedua yaitu jelaskan jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang ketiga adalah jelaskan fungsi komunikasi nonverbal. Yang keempat yaitu jelaskan karakteristik komunikasi nonverbal. Dan yang terakhir yaitu apa saja hal penting yang ada dalam komunikasi nonverbal. Sebelum melangkah ke dalam materi, saya ingin membacakan sebuah kalimat motivasi yang dikemukakan oleh dosen mata kuliah komunikasi bisnis saya. Beliau mengatakan bahwa bangunlah relasi sebanyak-banyaknya dengan berkomunikasi dengan banyak orang. Nah, selanjutnya saya akan melangkah ke bagian pertama yaitu definisi komunikasi nonverbal. Apa definisi dari komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Pesan-pesan nonverbal sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Manusia berkomunikasi dengan menggunakan kode verbal dan nonverbal. Kode nonverbal disebut isyarat atau bahasa diam atau silent language. Melalui komunikasi nonverbal, kita bisa mengetahui suasana emosional seseorang, apakah ia sedang bahagia, marah, bingung, maupun sedih. Kemudian bagian yang kedua yaitu jenis-jenis komunikasi nonverbal. Jelaskan jenis-jenis komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal itu ada 7. Yang pertama yaitu sentuhan. Alat penerima sentuhan adalah kulit yang mampu menerima dan membedakan berbagai emosi yang mampu disampaikan orang melalui sentuhan. Alma Smith, seorang peneliti dari Cutaneous Communication Laboratory, mengemukakan bahwa berbagai perasaan yang dapat disampaikan melalui sentuhan. Kemudian jenis komunikasi yang kedua. Jenis komunikasi yang kedua yaitu komunikasi objek. Penggunaan komunikasi objek yang paling sering adalah penggunaan pakaian. Orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakannya. Walaupun ini termasuk bentuk penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi. Contohnya, dapat dilihat pada penggunaan seragam oleh pegawai sebuah perusahaan yang menyatakan identitas perusahaan tersebut. Kemudian jenis komunikasi nonverbal yang ketiga yaitu kronomik. Kronomik merupakan bagaimana komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika penggunaan waktu yang berkaitan dengan peradaan budaya dalam konteks tertentu. Contohnya, mahasiswa menghargai waktu. Ada kalanya kita mampu menilai bagaimana mahasiswa atau mahasiswi yang memanfaatkan dan mengaplikasikan waktunya secara tepat dan efektif. Kemudian jenis komunikasi nonverbal yang keempat yaitu gerakan tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Misalnya, kalau kita ditanya oleh seseorang, kita mengatakan iya dan setuju, biasanya seorang tersebut akan menganggukkan kepala seperti ini. Selanjutnya yaitu jenis komunikasi nonverbal yang kelima, yaitu prosemik. Prosemik adalah bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi berada. Pengaturan jarak menentukan seberapa dekat tingkat keakraban seseorang dengan orang lain. Kemudian jenis komunikasi verbal yang keenam, yaitu lingkungan. Lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Di antaranya adalah penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna. Dan yang terakhir, jenis komunikasi verbal yang ketujuh, yaitu vokalik atau paralanguage, adalah unsur nonverbal dalam sebuah ucapan, yaitu cara berbicara. Misalnya adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lain. Selanjutnya pokok pembahasan yang ketiga yaitu fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi komunikasi nonverbal ada 5. Yang pertama yaitu repeating. Repeating adalah mengulang kembali pesan yang disampaikan seseorang secara verbal. Contohnya menganggukkan kepala ketika mengatakan iya dan menggelengkan kepala ketika mengatakan tidak. Selanjutnya fungsi komunikasi nonverbal yang kedua yaitu substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Contohnya menggoyangkan tangan Anda dengan telapak tangan menghadap ke depan sebagai pengganti kata tidak. Kemudian fungsi komunikasi nonverbal yang ketiga yaitu kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Contohnya, seseorang suami mengatakan bagus ketika diminta komentar istrinya mengenai baju yang baru dibelikannya sambil matanya terus terpaku pada koran yang telah dibacanya. Selanjutnya fungsi komunikasi nonverbal yang keempat yaitu komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya pesan maupun makna nonverbal. Contohnya melambaikan tangan saat mengatakan selamat tinggal. Kemudian fungsi komunikasi nonverbal yang kelima yaitu aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Contohnya ketika mahasiswa melihat jam tangan saat jam pelajaran telah berakhir. Hal itu membuat dosen sadar diri dan akhirnya menutup kuliahnya.
Kemudian pokok pembahasan yang keempat yaitu karakteristik komunikasi nonverbal. Apa saja karakteristik komunikasi nonverbal? Nah, karakteristik komunikasi nonverbal itu ada 6. Yang pertama adalah komunikatif, yaitu perilaku yang disengaja atau tidak disengaja untuk mengkomunikasikan sesuatu sehingga pesan yang ada bisa diterima secara sadar. Contohnya, mahasiswa memandang keluar jendela saat kuliah yang menunjukkan perasaan bosan. Kemudian karakteristik komunikasi nonverbal yang kedua yaitu kesamaan perilaku, yaitu kesamaan perilaku nonverbal antara satu orang dengan orang lain. Secara umum bisa dilihat pada gerak tangan, cara duduk, berdiri, suara bicara, kekerasan suara, cara diam, dan pola berbicara. Kemudian karakteristik komunikasi nonverbal yang ketiga yaitu artifaktual, yaitu komunikasi nonverbal bisa juga dalam bentuk artefak seperti cara berpakaian, tata rias wajah, alat tulis, mobil, rumah, perabot rumah, dan cara menatanya, barang yang dipakai seperti jam tangan. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik komunikasi nonverbal yang keempat, yaitu konstekstual, yaitu bahasa nonverbal terjadi dalam satu konteks, membantu tentukan makna dari suatu perilaku nonverbal. Misalnya, memukul meja saat pidato akan berbeda makna dengan memukul meja saat mendengar berita kematian. Nah, kemudian karakteristik komunikasi nonverbal yang kelima yaitu adalah paket, yaitu bahwa nonverbal merupakan satu paket dalam satu kesatuan. Paket nonverbal jika semua bagian tubuh bekerja sama untuk berkomunikasi makna tertentu, harus dilihat secara keseluruhan atau paket dari perilaku tersebut. Contohnya, ada seorang wanita lewat kemudian kedipkan mata, gabungan paket verbal dan nonverbal, misalnya marah secara verbal disertai tubuh dan wajah menegang, dahi berkerut, hal yang wajar jadi tidak diperhatikan. Dan pokok pembahasan yang kelima yaitu hal penting dalam komunikasi nonverbal. Apa saja hal penting yang ada dalam komunikasi nonverbal? Yang pertama yaitu komunikasi nonverbal lebih tua daripada komunikasi verbal. Yang kedua yaitu orang yang terampil membaca pesan nonverbal orang lain disebut intuitif, sedangkan orang yang terampil mengirimkannya disebut ekspresif. Kemudian yang ketiga yaitu pesan-pesan nonverbal sangat berpengaruh dalam komunikasi. Kemudian yang keempat, kebanyakan isyarat nonverbal tidak bersifat universal, melainkan terikat oleh budaya sehingga harus dipelajari. Selanjutnya, yang kelima yaitu dibandingkan dengan studi komunikasi verbal, studi komunikasi nonverbal sebenarnya masih relatif baru. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat dugaan bahwa bahasa nonverbal sebangun atau sinkron dengan bahasa verbalnya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.